Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Imam dan seluruh pengurus PKM Masjid Al-Ikhlas Cilenggang, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami mau pamit pagi ini, sudah 3 hari berada di sini dengan segala keindahan sambutan ramah-tamah. Bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga makanannya, masya Allah, minumannya. Bukan hanya diantar ke masjid, tapi juga kami diundang ke rumah-rumah. Luar biasa sambutan orang Ansar. Hadirin yang mulia, bumi ini pernah dihuni orang-orang yang ahli surga dan juga ahli neraka, diceritakan dalam Al-Quran. Orang-orang yang taat kepada Allah senantiasa diberitakan sebagai calon penghuni surga, dan orang-orang yang bandel kepada Allah itu senantiasa diceritakan sebagai calon penghuni neraka. Dari zaman ke zaman, Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada Allah. Bukan sebentar ngajaknya, bukan setahun 2 tahun, bahkan bukan 10 tahun 20 tahun. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, mengajak manusia taat kepada Allah. Yang ikut tidak banyak, hanya lebih kurang 82-83 orang. Hanya itu saja yang menjadi calon penghuni surga. Yang ribuan, ratusan ribu, mungkin jutaan, semuanya mayoritas itu menolak, menentang Nabi Nuh. Mereka penghuni neraka. Begitulah. Jadi bukan karena banyaknya sehingga orang itu menjadi benar, tapi kebenaran itu adalah milik Allah kalau mentaati perintah Allah. Dari zaman ke zaman begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu juga, Nabi Musa alaihissalam begitu juga. Ceritanya kita sudah tahu semua. Sampailah kepada kehidupan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diutus dalam keadaan manusia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan jahil, dalam keadaan biadab, dalam keadaan bermusuhan, dalam keadaan perang, dalam keadaan miskin. Tapi hadirin mulia, ketika mereka beriman kepada Allah, ikut kepada Nabi, maka berubah kehidupan mereka. Dari jahil berubah jadi alim, dari biadab berubah jadi beradab, dari musuhan berubah jadi kasih sayang, dari perang berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Itulah kehidupan sahabat. Dan dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk ikut kepada mereka. Ya ayyuhalladzina aminu, wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Dalam tafsir ayat bil ayat dikatakan aminu kama amanan nas, berimanlah kamu seperti imannya manusia. Siapa yang dimaksud manusia? Dikatakan adalah para sahabat radhiyallahu. Maka Nabi perintahkan, Nabi kabarkan, ashabikan nujum, sahabat-sahabat itu laksana bintang-bintang di langit. Bi'ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Siapa saja kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. Maka mengikuti kehidupan sahabat ini adalah dasar petunjuk bagi kita untuk selamat. Bagaimana imannya sahabat? Dikatakan iman sahabat asyaddu minal jibal, stronger than the mountain. Orang Turki katakan daglar dan dahaguslu. Ini bahasa Turki. Lebih kuat daripada gunung, iman sahabat.
tidak goyah keyakinan sahabat. Datang orang-orang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika pulang Isra Mi'raj, Nabi menceritakan pengalamannya. Orang-orang nggak percaya, bagaimana mungkin dalam semalam pergi ke Baitul Maqdis, Palestina dari Mekah. Udah gitu naik lagi ke langit. Itu cerita menghalu bagi orang-orang Quraisy. Mereka datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar, kamu percaya nggak kalau ada orang yang bisa ke Palestina, yang bisa ke Baitul Maqdis dalam semalam? Ini Abu Bakar curiga, dia apa maksudnya orang bertanya seperti ini? Jadi dia balik bertanya, siapa itu yang menceritakan begitu? Kata orangnya, sahabatmu itu, Muhammad itu. Kata si Abu Bakar, oh kalau dia yang bicara, jangankan ke Palestina, ke langit pun aku percaya. Itulah imannya sahabat. Yakin betul dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana kisah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ketika orang datang pagi-pagi memanggil dia, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Kata Abu Darda, tidak, rumah saya tidak terbakar. Pergi orang itu, datang orang kedua, wahai Abu Bakar, wahai Abu Darda, satu kampung nih terbakar, rumah kamu terbakar. Dia jawab, rumah saya tidak terbakar. Pergi orang yang ketiga datang, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Kata Abu Darda, rumah saya tidak terbakar. Akhirnya datang orang keempat memberitahu, wahai Abu Darda, rumah kamu tidak terbakar. Tapi tolong beritahu kami, bagaimana engkau begitu yakin bahwa rumah kamu tidak terbakar? Sedangkan utusan-utusan telah datang memberitahu kepada kamu, rumah kamu terbakar. Apa kata Abu Darda? Aku mendengar baginda Rasulullah SAW, kekasihku, mengatakan, siapa membaca doa ini di pagi hari, maka tidak akan ada musibah menimpanya sampai sore hari. Dan siapa yang baca doa ini di sore hari, tidak ada musibah yang akan menimpanya sampai pagi hari. Dan saya sudah membaca itu, tidak mungkin ada musibah menimpa saya. Dikenal dengan doa Abu Darda. Nanti kalau tidak hafal tanya sama Kiai, sama guru kita, sama imam kita. Tanya Kiai Mahrus atau Kiai Qurtubi. Doa Abu Darda namanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billah. Sampai akhir. Ini doa ini jangan sampai bocor kepada presiden. Kalau dia baca doa ini nanti wapres tidak laku lagi. Enggak perlu lagi pakai pengawal presiden, patroli apa di depan itu, foreigner. Jadi ini doa rahasia kita saja di Masjid Al-Ikhlas ini. Doa Abu Darda. Inilah iman sahabat. Iman sahabat ini stronger than the mountain. Lebih kuat daripada gunung. Bukan sahabat saja, kita mendengar kisah Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana ketika orang datang di dalam majelisnya mengabarkan, wahai Syekh, kapal engkau tenggelam. Ini selain beliau ini pengajar, wali Allah, beliau juga pengusaha, beliau juga pebisnis, pemilik kapal. Di tengah-tengah majelis dia ngajar, ada orang datang tergopoh-gopoh mengabarkan bahwa kapalnya tenggelam. Maka sejenak dia diam, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Orang-orang heran. Biasanya kalau kita tertimpa musibah, kecelakaan, ucapannya apa? Innalillahi. Ini dia ucapannya alhamdulillah. Dia teruskan majelisnya. Tidak lama berselang datang orang lain memberitahu, wahai Syekh, bukan kapal engkau yang terbakar, bukan kapal engkau yang tenggelam, ternyata kapal orang lain. Dia diam sejenak, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Nah, selesai majelis orang tanya, wahai Syekh, waktu dikabarkan kepadamu
bahwa kapal engkau tenggelam, engkau ucapkan alhamdulillah. Kemudian datang berita berikutnya, bukan kapal engkau yang tenggelam, kau juga mengucapkan alhamdulillah. Maka Syekh menjawab, aku menengok ke dalam hatiku, apakah hatiku bergetar dengan musibah yang datang atau dengan keselamatan yang datang? Ternyata tidak berubah. Maka ucapkan alhamdulillah. Begitulah kita mau mengusahakan iman seperti itu, yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan. Maka inilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membuat kita kuat melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Iman seperti ini yang membuat kita kuat baca Quran. Iman seperti ini yang membuat kita kuat untuk bersilaturahim, untuk saling berbagi kasih sayang, senyum, saling mengunjungi. Iman seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman seperti ini tidak datang kecuali diusahakan. Iman harus diusahakan. Maka inilah kami bergerak 3 hari untuk berusaha mengusahakan iman agar tadi mengikuti imannya para sahabat. Karena iman nggak boleh ada cacat. Kalau amal ada kekurangan, misalnya dalam amal sholat fardu kita, itu bisa ditambal dengan amal-amal sholat sunnah. Ada kekurangan dalam zakat kita, bisa ditambal dengan sedekah-sedekah. Ada kekurangan dalam haji kita, bisa ditambal dengan umroh. Tapi iman tidak boleh ada cacat sedikit pun, harus 100%. La ilaha illallahnya itu harus 100%. Tidak boleh kita katakan memang Allah yang memberi rizki, tapi kan ada warung saya. Kata-kata tapi itu menghilangkan keterangan sebelumnya. Ini ada seorang gadis cantik, putih, mulus, montok, tapi wah, kalau ada tapinya, tapi bisu misalnya, itu hilang semua keterangan sebelumnya. Jadi dia mengatakan Allah ini adalah Ar-Razik, udah, tidak ada yang lain. Inilah makna la ilaha illallah. Dan inilah yang perlu kita usahakan, karena inilah bekal akhirat. Maka untuk itu hadirin mulia, kami mohon pamit, dan sebelum pamit kami mohon nasihat sebentar pada kiai kita, guru kita. Mudah-mudahan perjalanan kami ini dapat diteruskan. Dan saya rencana tahun ini mau berangkat ke Amerika bersama istri, walaupun belum jelas ongkosnya dari mana, tapi kita yakin Allah Maha Kaya. Ini baru ngucap aja. Saya dengar guru saya mengatakan, kalau niat kamu diterima, Allah pasti akan siapkan ongkosnya, Allah siapkan waktunya, Allah siapkan kesehatannya, Allah siapkan segala-galanya kalau niat kamu diterima. Jadi udah, saya niat aja. Mudah-mudahan Bapak sekalian juga sama-sama berniat, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kalimat yang hebat, yang membuat orang Jepang tuh marah-marah sama orang Arab. Jangan sampai kita juga dimarahi sama Jepang. Ini Korea juga banyak barang-barangnya kita di Indonesia ini barang-barang Korea. Jangan sampai kita dimarahi sama orang Korea. Kita berangkat ke sana insyaallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini jadi aswabidah buat mereka. Dan mohon nasihat kepada kiai.